Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Konstanti dengan NIM 30401900291. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam kelas MJ 6G. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang manajemen wakaf di Indonesia dengan paradigma baru. Yang pertama, ada wakaf dalam lintasan sejarah. Dapat kita simpulkan bahwa tradisi wakaf dapat memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak harta benda yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidaknya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah, dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya, wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, musola, madrasah, pesantren, makam, rumah, yatim piatu, dan seterusnya. Ada juga berupa tanah persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Selain itu, juga tidak kecil jumlahnya terhadap benda-benda wakaf yang justru menjadi beban para nazirnya. Maka dari itu, sejak diundangnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum. Yang kedua, ada wakaf produktif. Tafsir ulang makna wakaf. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf khususnya tanah produktif strategis yang sudah ada di hampir seluruh pelosok Nusantara merupakan sumber dana yang sangat potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari kredit luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan tanah wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Tanah wakaf produktif strategis bisa dikerjakan secara kolektif, tapi bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa pertanian, padi sawah atau palawija, sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan, dan lumbung bibit, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Yang terakhir yaitu menangkap peluang usaha pemberdayaan tanah wakaf produktif. Agar diperoleh hasil pengamatan situasi internal dan eksternal secara tepat, penyusunan matrik analisis kualitatif peluang usaha dapat dijadikan media dalam melakukan analisis hasil pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Pertanyaannya kemudian adalah, adakah kekuatan atau kelemahan di antara yang disebutkan dalam matrik itu? Jika ada, lakukanlah suatu keputusan dengan mempergunakan kotak atau ruangan yang mempertemukan antara kekuatan dan kelemahan sebagai bagian internal dengan peluang usaha yang mungkin dapat ditangkap sebagai bagian dari eksternal lingkungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah bagi yang menonton. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.